Oh, itulah dia Jonathan Sitanggang peringkat 7 dunia dalam ajang World Yo-Yo Contest 2024. Wow. Keren banget loh tadi. Silakan, ya. Kayaknya kalau saya yang kayak gitu kebelit-belit semuanya. Karena kepala orang ya sih. Iya. Selamat siang. Ada Mas Gali, Mas Chris, dan Jonathan. Ya, halo. Nomor 7. Nomor 7 Wow. di dunia. Di dunia. Keren banget. Oke. Bangga. Oke, jadi ternyata yoyo itu karena tadi kita ngomongin Olimpiade ya. Yoyo itu juga main yoyo pun itu bisa menjadi prestasi. Betul. Tapi kita pengen tahu sih sebetulnya. Kita langsung aja ya ngobrol-ngobrol nih ke Mas Jonathan. Mas, iya. ini gimana sih awal ceritanya bisa sampai ikut kejuaraan dunia dan juga meraih peringkat ke-7? Jadi itu untuk perjalanan saya buat kejuaraan dunia tahun ini, itu sebenarnya dimotivasi sama tahun lalu. Jadi tahun lalu itu saya mengikuti kompetisi tingkat dunia di Osaka, Jepang. Terus itu saya kebetulan hanya mentok di semifinal, gagal masuk final. Terus itu kayak nyalain api dalam diri saya, kayak oh tahun depan aku harus lebih bagus nih. Harus lebih mantap lagi, harus lebih bagus lah intinya daripada tahun 2023. Okay. Akhirnya emang dari situ saya lebih manage waktu saya lebih baik. Mumpung saya juga sekarang mahasiswa kan, jadi saya belajar buat scheduling, buat balance waktu, buat latihan yang efisien itu kayak gimana. Yang paling training program that makes the most progress. Lalu itu saya implementasikan semenjak kejuaraan dunia tahun lalu sampai akhirnya tahun ini saya berbuah hasil di kejuaraan dunia kemarin. Luar biasa, keren. Mas Jonathan, jadi kalau misalnya lagi event kayak acara ini begitu, itu berapa lama untuk performnya? Jadi itu dibagi, kalau untuk kejuaraan dunia dibagi dalam beberapa babak ya. Ada yang pertama itu preliminary. Preliminary itu untuk babak penyisihan, itu dia 1 menit durasinya. Oke. Lalu kita lanjut ke semifinal. Untuk ke semifinal itu babaknya 1,5 menit untuk performnya, dan babak paling terakhir itu final. Dia itu freestyle selama 3 menit dengan lagu pilihan kita sendiri. Oke, berarti yang di awal, yang 2 pertandingan di awal itu lagunya ditentuin mereka? Oh enggak, lagunya ditentuin sama kita, sama kita sendiri juga. Oke. Ya. Oke. Nah, 1,5 menit. 1,5 menit ini ya. Saya mau nanya sama Mas Galih nih ya, dari Chief of Indonesia Yo-Yo Club Federation. Yes. Mas Galih ikut mengawal nih, Mas Jonathan. Jadi kami disanction oleh IWWF, International Yo-Yo Federation. Jadi di setiap negara itu ada perwakilan. Nah, jadi kita ada namanya National Yo-Yo Championship. Mereka yang juara di nasional tersebut bisa tembus ke babak semifinal. Jadi itulah kenapa Jonathan waktu lalu di Osaka juara juga, kemudian agak gugur di semifinal karena kompetisinya di World Yo-Yo Championship itu udah ratusan player ya, banyak effortnya. Jadi buat seleksinya justru di nasional ini, nah kita setiap tahun mengadakan National Yo-Yo Championship buat teman-teman seperti Jonathan, Karis, buat memfasilitasi agar mereka bisa langsung ke babak berikutnya. Tidak usah di preliminary. Karena preliminary itu berapa peserta, Jo? Buat ini tuh kalau tahun ini tuh ada 80 sampai 100 kalau nggak salah. Banyak banget. Itu sebenarnya mau ikut yang nasional dulu. Itu ikutnya memang direkrut atau mendaftar? Daftar ya? Daftar. Oke. Mereka daftar. Jadi komunitas kami setiap tahun selalu mengadakan, ya kita ibaratnya melihat potensi antusias teman-teman pemain muda. Sok, ayo ikut nasional. Nah, kita sama-sama training, belajar untuk konstruksi freestyle, konstruksi koreografi, sehingga bisa memprestasikan yoyo lebih baik dan lebih indah seperti itu sih. Oke, Mas Chris, yang dinilai itu apa? Karena kan kalau lihat tadi 3 orang itu aja udah jago-jago dan beda-beda kan? Betul. Apa penilaiannya? Jadi mungkin kita dari dasar dulu kali ya. Mungkin teman-teman masih banyak yang nggak tahu kalau yoyo modern tuh lebih, kita sih melihatnya sebagai seni pertunjukan dulu. Dulu kan yoyo kayu naik turun tuh ya mainnya kayak gitu-gitu aja, mainan anak-anak lah kalau dulu orang bilangnya. Cuma sekarang udah masuk ke jadi seni pertunjukan, dan apa aja yang dinilai pada dasarnya ada 2 sih, dari technical dan juga evaluasi atau performance-nya gitu. Jadi kan namanya kita menunjukkan trik kita di panggung, itu udah disiapin dari jauh-jauh hari sebelumnya. Jadi bukan tiba-tiba naik terus pamerin trik, enggak. Itu kayak mungkin kayak dansa lah kan, kayak dance itu udah disiapin dulu. Ada koreonya. Ada koreografinya, susunan triknya, lagunya yang dipakai, terus
gimana cara kita menyesuaikan trik dengan lagunya. Oke. Dan dalam waktu, kalau di final kan tadi 3 menit gitu. Kita mesti mempresentasikan trik kita sebaik mungkin dalam 3 menit itu. Pada dasarnya itu, teknikal itu seberapa sulit triknya, variasi triknya, seberapa kreatif triknya, dan dari sisi evaluasi atau performance ya, koreografinya gimana. Mas Jonathan, 3 menit untuk perform. Persiapannya berapa lama? Nah ini Kalau untuk yang pertunjukan yang mendapatkan saya posisi 7 di dunia itu udah saya siapkan dari 1,5 tahun yang lalu. Wow, untuk 3 menit membutuhkan Yes. 1,5 tahun. Belajar sendiri atau bagaimana? Kalau untuk teknik itu emang saya yang bikin sendiri, teknik rata-rata saya bikin sendiri. Ada juga beberapa yang saya ambil inspirasi dari orang lain. Tapi kalau lebih makan waktu lamanya itu untuk menyusun koreografinya sih, menyusun koreografi serta bikin konsisten karena kan harus lancar kan triknya karena kembali lagi kita cuma punya satu kali kesempatan di panggung itu kan. Jadi harus Boleh dong ya? konsisten. Boleh dong. Boleh ditunjukin sama kami apa yang akhirnya style yang Jonathan sendiri yang temuin. Iya, apalagi dari proses 1,5 tahun kemarin Penasaran ya, itu. 1,5 tahun. 3 menit terakhir aja. Sekali aja dulu. Sekali aja. Oke. Ini style, berarti kita nyebutnya Jonathan style. Jonathan style, boleh. Wow. How come tidak berlibat sama sekali? Wow, gak kena muka ya, gak kena muka. Kalau saya kena kepala itu. Mas Oke. Gali, ini kan pertamanya akan nasional terlebih dahulu. Ini prosesnya sulit nggak sih untuk mencapai nasional? Apakah semua orang bisa mendaftar begitu saja atau ada proses-proses yang kamu harus ikut di perlombaan ini, kejuaraan ini dulu, baru kamu bisa ikut nasional, baru ke luar negeri? Oke, jadi di kami ada sistemnya. Jadi setiap wilayah itu ada namanya regional. Oke. Kebetulan paling dekat ini regional terdekat di daerah Jawa Timur di Malang itu namanya Trilogi regional. Nanti di Oktober ada Prodigi di Jakarta. Nah, yang biasanya top 5 dari situ akan kita siditkan bahasa, kita teruskan ke final ke nasional. Tapi semua bisa welcome ketika tidak sempat diikut regional bisa langsung berkompet di nasional. Hanya saja persiapannya. Ketika di nasional itu yang menang di regional bisa langsung ke final. Jadi lebih prepare, lebih persiapannya. Dan mereka yang tidak mau ya welcome aja, register aja. Toh kompetisi penilaiannya udah jelas. Semua juga kita ada kok di websitenya IWWF. Oke. Penilaian seperti apa tinggal ya tadi kayak Joe bilang, kita konstruksikan bagaimana koreonya dengan Dirancang begitu ya? Yes, betul. Oke, Mas boleh ditunjukin dong ke pemirsa sebenarnya ini bentuk yoyonya itu kalau yang buat style gini sama nggak sih sama yoyo Saya SD berdiri ya? itu? Jadi gini, Untuk pemula sama ini beda. pemula. Jadi kalau yang Kalau ini untuk pemula. Oh, ini Ya. pemula, oke. Ini pemula. Oh, oke. Kalau yang itu expert tadi pegang sama Jonathan. Jadi kalau yoyo Lupa itu ya. sendiri, jadi ini ada notnya. Notnya kita buka di sini, dimasuk di jari tengah. Kelihatan ya? Jari Oke. tengah. Saya pakai ini. Ini bentuknya nama imperial. Mas ini kalau pecah saya nggak ganti kan? Nggak apa-apa. udah kebanyakan juga. Pecah-pecahin aja. Oke. Kalau yang dulu main kan biasanya cuman naik turun ya. Oke. Naik turun. Saya kalau bisa kayak gitu aja syukur, Mas. Keren. Nggak bisa Mas tuh. Jadi yang Gak apa-apa. yang ini namanya bentuk imperial. Jadi celahnya sempit. Ini yoyo basic banget buat diketahui. Nah, kalau bentuk kompetisi yoyo itu udah modelnya Bahannya beda, Mas. layarnya beda. Boleh. Jadi, boleh. Tapi keseimbangannya sama. Sama. Oh, oke. Kalau ini bahannya dari? Besi. Oh, ini besi, aluminium. Kalau ini plastik berarti. Ya. Jadi kalau yang pertama kali belajar itu adalah gravity pull, jago. Tuh kan? Udah bisa. Bisa dong nih ke nasional. Bisa aja nih Mas Gali nih, ininya nih. Ya, Oh, dari oke. sini kita belajar, kemudian belajar trik, berkembang. Ya sekarang udah mungkin kenalnya lebih ke yoyo modern. Oke. Ya. Yoyo modernnya yang seperti teman-teman, khususnya mereka ini satu kebanggaan ketika mereka sudah bisa hadir di kompetisi tinggi, mereka biasanya dapat signature. Mereka punya yoyo signature Oke. khas mereka sendiri. Jojo punya dong? Punya. Boleh lihat? Boleh. Jojo dirancang Signaturenya Jojo. untuk playernya. Dirancang khusus dari dia dan cuman jadi pencapaian tertinggi. Kamera ya. Ini punya Jojo. Yes.
itu yang harus kita colong itu. Soalnya signature kan, hanya punya Jojo saja berarti yang Jadi lain kalau dilihat nggak emang ada begini. nama sayanya juga di sini. Oh, lebih mahal lagi berarti Ada namanya di grafir gitu ya di Iya. situ ya. Jadi kemudian kita itu kebanggaan para player Yoyo adalah ketika bisa dapat signature jadi bentuk kebanggaan. Jadi semua bisa kenal nama dia dari produknya itu sendiri. Oke. Mas Kris sama Mas Gali, ini kan berarti kan kalau ngelihat teknik orang kan berarti balik lagi nanti masing-masing jurinya itu ke selera juga ya. Bagaimana menyamakan standar selera Iya. itu supaya oke, ini orang yang berhak untuk jadi juara 1, 2, 3 gitu kan. Menyeragamkan indikator. Iya, indikatornya ya. Oke. Bang, lu? Dari Mas dulu. Kris. Oke, jadi gini, di kami di YCF itu kita punya standarisasi penilaian dari International Yoyo Federation. Itu ada penilaian musicalisius, eksekusi, terus diversity trick, terus Body control. body movement, showmanship. Nah, itu ada indikator-indikatornya. Dan ada sistem yang sudah dipatenkan dan merumuskan ketika masing-masing orang menilai itu akan ter-average, akan scale-nya akan dengan sendirinya. Jadi kita punya sistem, nggak bisa misalnya saya suka sama Jonathan, kita overclick misalnya saya kasih klik, justru nilai saya pasti akan hilang. Karena ada normalisasi di situ. Iya. Oke. Dan juga jurinya nggak lebih dari satu. Nggak boleh satu. Banyak jurinya ketika lagi kompetisi, ada bagian juri yang menilai bagian performance-nya, ada yang bagian teknikalnya. Itu jadi nanti semua dikumpulin skornya. Jadi nggak bisa kesukaannya juri sini tuh nggak bisa gitu ya. Sama sekali. Nggak ada Oh, oke. favoritism Nggak bisa. karena semuanya akan tetap sama rata ya. Betul. Ada indikator yang harus diseragamkan juga ternyata. Oke. Tapi Masih untuk- bingung ya kayak Iya. Oke, ini kan yoyonya kan berbeda ya Jess ya, Mas Gali. Kalau misalnya untuk dasarnya, kita nyebutnya apa? Styling yoyo? Freestyle, modern yoyo. Iya, modern yoyo. Untuk langkah dasarnya main yoyo yang bisa ditandingkan, itu apa Mas? Nah, mungkin boleh diajarin kali ya? Kamu pegang? Belum. Oh, belum? Oke, boleh ini. Gimana tuh? Jadi ini ada standarnya dulu ya, harus Iya. bisa apa? Kan bukan Aduh, gini-gini doang kan Mas? kalau kayak gitu aja saya boro-boro kayaknya sih Mas. Itu Tapi dari kita daftar coba aja dulu langsung ya. di-cut Yes. kan ya. Track paling populer ya, ini Iya. dulu nih. Waduh, itu gimana? Oke. Dokter Baby itu mungkin Mbak pakai ini deh. Oh iya, Kalau itu ini- terlalu respon karena Oh, beda Oh, ya. Ini lama ngerespon ini WhatsApp-nya. kalau ini udah pakai modern yoyo karena udah pakai bearing. Oke, ini saya bener gak nih? Ya. Tuh kebalik. Salah. Ini Dari pemasangan aja saya salah. Mas Gali, bearing itu apa? bearing laher ya. Jadi Oke. porosnya ini modern yoyo udah menggunakan laher atau bearing sehingga bisa Muternya lebih spin lama. time-nya lebih lama. Oh, pantas tadi di bawah tuh bisa digituin ya. Oh, oke. Kalau ini Russell yoyo Iya namanya. kan? Nah kan? Oh, wow. Oke, nggak bisa naik lagi. Oh iya, ini bisa turun ya. Ya. Oke. Oh. Oh, seru. Beli satu. Beli satu. Nah, kalau ini Russell yoyo dia harus apa teknik. Oke, Aduh, oke. beda ya. Mas, ini kan miring begitu ya? Itu kenapa? Itu karena kita biasanya Capek dia? pas gravity muka lemparannya nggak simetris. Oh, Jadi belajar untuk lemparan pertama, terus belajar spin time-nya, terus belajar forward pass, itu trik-trik dasar. oke. Trik-trik dasar itu kita harus kuasain, ya kita sering ada gathering ya. Gathering buat pemula biasanya kita tutorialkan, minimal trik-trik dasarnya dikuasain. Jadi Oke. semua fundamentalnya benar-benar kita training dari nol. Oke. Mereka mau datang cuman suka yoyo, nggak ada yoyo, kita open sih. Oh. Tapi ada trik-trik dasarnya. Jo, kalau trik-trik dasar udah kamu pelajarin dari kapan, Jo? Nah, itu. Udah berapa tahun main yoyo aja? Jadi itu aku pertama kali main yoyo itu dari tahun 2009. 2009. 2009 itu aku udah mulai kayak belajar basic-basicnya. Sampai setahun kemudian aku kenal YouTube, terus baru mulai kayak belajar dari YouTube trik-trik yang lebih expert, trik-trik yang lebih Sempet otodidak juga berarti ya? sempat otodidak juga. Jadi kayak aku cuma belajar di rumah dari ya buku panduan yang aku beli pas beli yoyonya itu. Oke. Belajar kayak Oke. dari trik-trik paling basic yang kayak gini. Oke. Mas Kris, Mas Gali, ini kan kalau kayak Jojo ini kan udah jago ya, tapi kan kadang-kadang suka
nggak tahu yang namanya alam ya atau gitu miss dan segala macam. Ketika dia berusaha untuk memperbaiki kesalahannya di tengah show itu bagian nilai atau justru itu jadi flaws-nya dia? Ada pengurangan nilai. Ada pengurangan nilai. Oke. Ada deduction. Berarti memang nggak boleh sedikit pun flow. Diusahakan setriknya sebanyak mungkin berhasil. Gitu. Harus sempurna. Yes. Oh, karena pertandingan ya. Betul. Ada pertandingan. Iya, betul. Itu yang bawa Jojo peringkat 7 dunia. Buat kami, dia heroes kita lah. Oke. Di komisi. Oh, seru banget sih kita pembicaraan terkait dengan Yoyo ini ya. Oke. Baik. Ini berarti kita sudah selesai ya? Ngobrolnya ya? Ngobrolnya ya terkait dengan Yoyo ya. Tapi emang Oke. keren banget sih tadi dibuka dengan perform dari Jojo dan juga teman-teman ya. Betul. Karena kita juga waktu yang terbatas, Mas, kalau mau tahu pemirsa lebih banyak tentang Yoyo ini kemana? Bisa ke Instagram kita di IYCF, Indonesia Yoyo Club Federation. Itu kita sharing informasi kapan kita gathering, kapan kita ngumpul, dan kegiatan kita apa aja. Oke. Feel free aja kita nge-DM kita atau nge-post di situ, kita pasti akan Fast respon. respon ya? Nggak kayak ini tadi ya? Kalau Mas Kris sama Jojo mungkin ada yang ingin disampaikan supaya teman-teman yang suka main Yoyo tuh juga semangat mungkin Ya, bisa oke. mengikuti Dari jejak Jojo aku dulu juga. mungkin ya. Kalau aku mungkin nambahin nih, untuk teman-teman yang pengen nyari teman main yoyo, bisa gabung juga ke Facebook kita ada Yoyo Indonesia. Gitu. Yoyo Indonesia ya? Kalian bisa bertanya seperti ini, saya dari daerah mana gitu, lagi nyari teman untuk bermain yoyo, Oke. bisa ketemu di sana juga. Oh, Terus komunitas. sarana komunikasi kita juga di sana. Dan juga dari aku sih paling itu aja sih. Udah itu aja. Oke, kalau dari aku pribadi sih ya, karena aku banyak teman-teman aku juga yang pengen kayak nyoba yoyo tapi awalnya kayak karena ragu kayak ini terlalu expert nih trik-triknya, levelnya udah terlalu jauh nih. Mungkin pesan aku jangan takut buat nyoba, karena menurut aku masa-masa yang menurut aku yang paling seneng di yoyo itu walaupun selain emang dapat juara, bisa dapat banyak temen, tapi itu paling enjoy itu ketika kamu itu newbie dan baru belajar trik-trik baru, ada kayak rasanya beda gitu ketika pertama kali sukses melakukan sebuah trik. Jadi intinya dari aku sih jangan takut buat coba main yoyo aja sih. Oke. Jangan takut terlambat ya. Iya. Gitu ya. Oke. Jonathan, Mas Kris, Mas Gali, terima kasih atas Siap, waktunya. thank you. Nanti kita akan kembali pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Newsline. Dan pemirsa, tak terasa saat ini kita sudah di penghujung Newsline dan mewakili rekan yang bertugas, saya Jessica Wulandari. Saya Anggia Sibuan dan langsung saja kami juga sekaligus closing. Kami tampilkan juara 7. Ya, dunia dalam ajang World Yo-Yo Contest 2024, Jonathan Sitanggang. Silakan, Jonathan. Woo! Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.